Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Kita bersyukur dengan memujinya atas segala limpahan rahmat, karunia, dan nikmatnya kepada kita sekalian. Semoga rasa syukur ini menambah kepada kita sekalian taufik dan hidayahnya, menetapkan nikmat ini atas kita sampai akhir hayat kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah yang kita lakukan. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat dan orang-orang yang mengikutinya hingga akhir zaman. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita lanjutkan pelajaran kita mempelajari kitab Subulus Salam min Sirati Khairil Anam. Kita masuk pembahasan setelah perang Badar. Itu perang melawan Bani Qainuqa dan Bani Nadir. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, penulis menjelaskan di sini bahwasanya setelah selesai perang Badar yang kaum muslimin Allah anugerahkan kemenangan yang besar, maka orang-orang musyrikin tidak berhenti untuk terus berusaha mencari celah bagaimana bisa menimpakan kejelekan kepada kaum muslimin. Dan Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam, di awal-awal pernah kita lewati penjelasan bagaimana beliau membangun kota Madinah. Pertama dengan membangun masjid, kemudian mempersaudarakan di antara orang Muhajirin dan Ansor. Kemudian di antaranya beliau mengikat perjanjian dengan orang-orang Yahudi yang memang sudah lebih dahulu ada di kota Madinah, yaitu perjanjian untuk saling memberikan keamanan dari musuh yang hendak menyerang kota Madinah, ya. Dan dengan itu mereka mendapatkan keamanan untuk tinggal bersama, bahkan beragama di kota Madinah, ya, dengan bersatunya mereka untuk saling melindungi dari orang-orang yang hendak berbuat buruk, ya, ke kota Madinah. Ini perjanjian Nabi SAW dengan orang-orang Yahudi yang ketika itu sudah ada di kota Madinah. Orang-orang Yahud di kota Madinah terbagi menjadi 3 kelompok besar. Yang pertama Banu Qainuqa, yang kedua Banu Nadir, yang ketiga Banu Quraidah. 2 suku inilah yang pertama kali mengkhianati Nabi SAW dan akhirnya diusir dari kota Madinah. Adapun Banu Quraidah juga berkhianat, tapi di kesempatan lain nanti di perang Ahzab, ya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita yang mulia alaihi wasallam sendiri pun mengajarkan kepada kaum muslimin untuk menghargai, menghormati dan menepati perjanjian yang ada, termasuk keamanan yang dijaminkan kepada orang-orang Yahudi. Nabi yang mulia alaihi wasallam bersabda, "Ala man qatala mu'ahadan lam yarih raihatal jannah." Siapa yang membunuh orang kafir yang terikat perjanjian damai, maka dia nggak akan bisa mencium bau surga nanti yaumul qiyamah. Ya. Dalam riwayat yang lain, Nabi SAW bersabda, "Ala man dolama mu'ahadan awin taqadah au kallafahu fawqa taqatih
au akhadha minhu syai'an bighairi tibi nafsin fa ana hajijuhu yaumal qiyamah. Ketahuilah, siapa yang menzolimi orang kafir yang terikat kedamaian, perjanjian damai dengan kaum muslimin, ya, mereka sama-sama pribumi, ya, satu kesatuan untuk membela tanah air, ya. Siapa yang menzolimi orang kafir yang terikat perjanjian ini atau melanggar perjanjian yang telah terikat atau membebani orang kafir itu dengan beban melebihi kemampuannya atau mengambil harta orang kafir itu bukan dengan cara yang benar, fa ana hajijuhu yaumul qiyamah, maka nanti yaumul qiyamah aku yang akan menuntut orang-orang itu yang telah menzolimi orang kafir itu, aku yang akan menuntutnya yaumul qiyamah, ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini tentunya ancaman yang berat dari Nabi SAW mengajarkan kaum muslimin untuk tidak melanggar isi perjanjian atau ikatan perjanjian keamanan dengan orang-orang Yahudi, bahkan dengan orang kafir secara umum, kalau perjanjian itu diikat, ya, oleh kaum muslimin, ya. Kemudian tentunya kaum muslimin dengan apa yang diajarkan oleh nabinya yang mulia alaihi wasallam, mereka pun mematuhinya. Mereka benar-benar menjaga apa yang menjadi jaminan keamanan dan perjanjian yang Nabi SAW ikat dengan orang Yahudi ini, ya. Dan mereka lah akhirnya orang-orang Yahudi itulah yang pertama kali mengkhianati perjanjian, ya. Dan pertama kali pengkhianatan yang terjadi dilakukan oleh Banu Qainuqa, ya. Banu Qainuqa mengkhianati perjanjian itu sekitar sebulan setelah perang Badar selesai. Adapun Banu Nadir terjadi sekitar 6 bulan setelah perang Badar terjadi. Adapun Bani Quraidah nanti di perang Ahzab, ya, di perang Ahzab. Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma menceritakan tentang hal ini dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Abdullah bin Umar mengatakan, anna Yahud Bani Nadir wa Quraidah harabu Rasulullah SAW. Fa'ajla Rasulullah SAW Bani Nadir wa aqarra Quraidah wa manna alaihim. Kata Ibn Umar, Yahudi dari Bani Nadir dan Bani Quraidah itu memerangi Nabi SAW. Kemudian Rasulullah mengusir Bani Nadir, ya, dan membiarkan Bani Quraidah, ya, untuk menetap bersama di kota Madinah, ya, sebagai kebaikan beliau kepada Banu Quraidah. Hatta harabat Quraidah ba'da dzalik. Sampai Banu Quraidah terang-terangan menunjukkan pengkhianatan, memerangi Nabi SAW. Faqutila rijaluhum wa qusima nisa'uhum wa auladuhum wa amwaluhum bainal muslimin illa anna ba'dahum lahiqu bi Nabi SAW fa'amanahum wa aslamu. Sampai kata Ibnu Umar, ya, ketika Bani Quraidah benar-benar memerangi Rasulullah SAW, maka Nabi SAW pun memerangi mereka hingga berhasil, ya, membunuh para laki-lakinya, menawan para wanitanya, anak-anaknya, ya, dan merampas hartanya dan dibagikan kepada kaum muslimin, kecuali sebagian mereka datang kepada Nabi SAW, masuk Islam, ya. Nabi yang mulia SAW terlebih dahulu mengusir Bani Qainuqa. Bani Qainuqa ini adalah suku di mana pemimpin munafikin yaitu Abdullah ibn Salam termasuk bagian darinya, ya. Wa Yahud Bani Harithah wa kullu Yahudiyin kana fil Madinah, hingga akhirnya
seluruh orang-orang Yahudi diusir dari kota Madinah setelah pengusiran Banu Quraidah. Walhal ini secara global, ya, bagaimana Nabi SAW memerangi orang-orang Yahudi yang ada di kota Madinah ini, diawali pengkhianatan mereka kepada Nabi yang mulia salawatullah wassalamuhu alaihi. Dan penulis di sini menjelaskan beberapa poin dari sejarah tentang pengkhianatan orang Yahudi ini. Di antaranya beliau menjelaskan tentang keadaan, ya, keadaan kaum muslimin, ya, keadaan penduduk kota Madinah, ya, keadaan orang-orang musyrikin setelah perang Badar, ya, apa yang terjadi setelah perang Badar, ya. Kemudian beliau menjelaskan juga bahwasannya setiap rencana jahat akhirnya kembali kepada pelakunya sendiri dengan kegagalan dan berbalik dia yang tertimpa kejelekan. Kemudian baru beliau menjelaskan di sini, ya, bagaimana Banu Quraidah dan Bani Nadhir, orang-orang yang mereka membakar kampung dan wilayah mereka dengan tangan mereka sendiri, sehingga akhirnya mereka terusir. Artinya, apa yang terjadi pada mereka? Terusirnya dari tempat mereka tinggal, ulah tangan mereka sendiri. Ya, mereka seolah-olah membakar rumah mereka sendiri, akhirnya mereka terusir, jadi tambah lagi kaum muslimin yang tentunya, ya, mengusir mereka dengan sebab ulah mereka sendiri. Ya. Ini hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ya. Ada sekitar 3 poin dari apa yang dimaksudkan oleh penulis dalam bab ini. Yang pertama yaitu tentang keadaan setelah perang Badar. Keadaan orang-orang musyrikin Mekah, ya, dan Yahudi di kota Madinah. Penulis menjelaskan di sini secara umum, ya, bahwasannya orang kafirin dari kota Madinah, ya, itu terus mendesak dan berusaha mencari-cari celah bagaimana bisa menyusup dan merusak kaum muslimin dari dalam, ya, diantaranya dengan memprovokasi orang Yahudi, ya, untuk menolong membantu mereka dalam rangka memerangi Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya. Di saat yang sama, ya, orang-orang Yahudi sendiri, kemenangan kaum muslimin atas orang musyrikin tidak menyenangkan mereka. Tidak menyenangkan mereka, justru semakin membuat mereka berusaha bagaimana bisa untuk ikut memberikan kejelekan kepada kaum muslimin, ya. Penulis mengatakan di sini, walamma wasalatil akhbarun nasr ilal Madinah lam yusaddiqil khabar munafiqun wal musyrikun wal yahud hatta annahum ittahamul muslimin alladzina yudhi'una al khabar bil kadhib. Ketika datang kabar kemenangan kaum muslimin, itu orang Yahudi, orang musyrikin, ya, orang-orang munafikin nggak percaya dengan kabar ini. Bahkan mereka menuduh yang menyampaikan kabar itu sebagai pendusta. Hingga akhirnya pasukan kaum muslimin benar-benar datang ke kota Madinah, ya, dan melihat keadaan sesungguhnya, barulah mereka benar-benar tambah sesak hatinya karena berita tentang kemenangan kaum muslimin benar-benar jelas, ya. Sebagian dari orang-orang musyrikin, ya, dan orang-orang Yahudi ada yang masuk Islam secara lahir. Secara lahir, ya, dalam keadaan hati mereka dipenuhi dengan kebencian. Kenapa mereka masuk Islam? Ya, takut. Takut karena kaum muslimin, ya, menampakkan kekuatannya, atau Allah tampakkan kekuatannya. Di antara yang masuk Islam ini adalah Abdullah ibn Ubay ibn Salul, ya, dan sebagian lagi, ya, menunjukkan kemunafikannya, ya, secara diam-diam untuk terus memberlangsungkan pengkhianatan, ya. Kemudian hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang musyrikin Mekah, mereka ingin membalas dendam. Di antaranya
dengan mempengaruhi orang Yahudi, mengancam orang Yahudi, menekan orang Yahudi untuk membunuh Nabi yang mulia alaihissalam, menjadi musuh dari dalam kota Madinah. Ya. Dijelaskan di sini oleh Abdurrahman ibn Ka'ab ibn Malik dari seorang sahabat Nabi SAW mengatakan, Anak kufar Quraisy katabu bada waq'ati Badrin ilal Yahud. Orang-orang musyrikin Mekah menulis surat kepada orang Yahudi setelah kejadian perang Badar. Isi suratnya, innakum ahlul halqah wal husun. Kalian itu adalah orang yang memiliki pertahanan dan benteng yang kuat. Wa innakum latuqatilunna sahibana aw lanaf'alanna kadza wa kadza. Ya. Kalian hendaknya memerangi Muhammad. Ya. Atau kalau tidak, kami akan melakukan ini dan itu dari ancaman kepada Yahudi. Ya, dari orang musyrikin. Kami akan lakukan seperti ini dan itu kepada kalian. Ya. Wala yahul bainana wa baina khadami nisaikum syai'. Dan enggak akan ada yang menghalangi antara kami dengan para wanita-wanita kalian nantinya. Ini diancam itu orang Yahudi ya untuk membunuh Nabi SAW, menjadi musuh dalam selimut. Ya. Maka sampainya berita ini, mereka sejatinya bukan takut karena ancaman orang musyrikin Makkah, tapi mereka sendiri yang memang punya niat dari hati mereka yang terdalam ya untuk memerangi Rasulullah sallallahu wasallamuhu alaihi. Ditambah tekanan dari orang musyrikin Mekah, maka ini ya sejatinya bukan menjadi pemicu utama karena diri mereka memang sudah tidak suka dan benci kepada Islam dan kaum muslimin. Ya. Maka tentunya mereka pun akhirnya terpengaruh dengan surat dari orang musyrikin ini dan berusaha untuk mengkhianati perjanjian. Ya. Dan yang pertama kali mengkhianati perjanjian itu adalah Yahudi Bani Qainuqa yang tinggal di dalam kota Madinah, ya, yang di mana ada seorang penjual perhiasan dan juga pandai besi dari mereka, ya, itu sengaja membuat senjata, ya, dan mempersiapkan seperti pasukan perang sebanyak 700 orang untuk memerangi kaum muslimin. Ya. Mereka memprovokasi masyarakatnya, ya, sukunya, ya, untuk bersiap memerangi Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam. Ini Bani Qainuqa. Dan mereka berusaha untuk menimpakan kejelekan gangguan kepada kaum muslimin sebagaimana terdapat athar yang menjelaskan tentang hal ini. Ini pernah satu kejadian, ya, setelah kaum muslimin selesai perang Badar, ya, mereka memprovokasi masyarakatnya untuk menyakiti kaum muslimin, sehingga terjadi seorang wanita dari kaum muslimin datang ke pasar untuk keperluannya, ya. Ketika berada di pasar, sedang berinteraksi dengan tukang perhiasan, dan ini orang Yahudi. Ya, orang Yahudi ini nampak menggoda wanita muslimah ini, menggoda dan memerintahkan untuk menyingkap wajahnya, membuka wajahnya. Tapi si wanita muslimah ini menolaknya, sehingga akhirnya berkumpul orang-orang Yahudi, mendesak juga, ya, mendesak, mengganggu si wanita ini untuk menyingkap wajahnya. Tapi si wanita ini tetap menolak, hingga akhirnya si tukang perhiasan ini berbuat kejahatan, ya, dengan mengikat ujung kain pakaian wanita ini, ya, ke sisi yang lainnya, ya. Hingga akhirnya, ini secara diam-diam, hingga akhirnya ketika si wanita ini berdiri dari tempat duduknya, tersingkaplah auratnya. Orang Yahudi yang ada di situ menertawakan.
hingga ada seorang muslim yang melihat kejadian ini akhirnya membunuh ya si Yahudi yang berbuat jelek kepada seorang muslimah itu. Tapi akhirnya orang Yahudi yang lain tidak tinggal diam dan membunuh si laki-laki muslim yang membela saudarinya yang muslimah itu. Hingga akhirnya kaum muslimin yang lain pun datang berkumpul ya, dan terjadi keributan antara kaum muslimin dengan orang-orang Yahudi dari Bani Qainuqa. Ya. Ini diantara gesekan-gesekan yang terjadi itu. Ya, tentu ini adalah suatu pelanggaran di mana mereka yang memulai terlebih dahulu mengganggu, menyakiti kaum muslimin yang lemah terutama sampai perbuatan jelek seperti ini. Dan ini jelas pengkhianatan dari perjanjian untuk saling memberikan keamanan. Ya. Kemudian juga di antara bentuk pengkhianatan mereka, Bani Qainuqa, mereka berkata kepada Rasulullah SAW, "Ya Muhammad, la yaghurrannak min nafsik annaka qatalta nafaran min Quraisy." Wahai Muhammad, engkau jangan bangga dulu kalau engkau berhasil memerangi orang-orang kafir Quraisy. Kanu agmaran la ya'rifunal qital. Itu orang Mekah. Mereka orang-orang bodoh. Mereka itu memang nggak ngerti strategi perang. Kalian menang ya karena mereka nggak ngerti strategi perang. Inna kalau qataltana la arafta anna nahnu nas wa annaka lam talqa mithlana. Tapi kalau engkau berhadapan dengan kami, engkau pasti akan tahu siapa pasukan yang kuat sesungguhnya. Ya, engkau tidak akan mendapatkan pasukan yang baik strateginya, kekuatannya seperti kami ini. Tentu ini adalah provokasi. Merendahkan Nabi yang mulia SAW. Ya, menghina Nabi yang mulia SAW dan tindakan provokasi. Dan ini sudah keluar daripada perjanjian yang diikat bersama Nabi yang mulia SAW. Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan satu ayat memberikan kepada mereka peringatan ya akan kejelekan tindak tanduk mereka di kota Madinah seperti itu. Allah berfirman, "Qul lil ladzina kafaru satughlabun wa tuhsyaruna ila jahannam wa bi'sal mihad." Katakan kepada orang kafir itu, sesungguhnya kalian itu akan dikalahkan dan akan dikumpulkan di hari kiamat di dalam neraka, dan itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Qad kana lakum ayatun fi fi'atainil taqata. Sesungguhnya buat kalian ini sudah terdapat bukti tanda ya pada dua kelompok besar yang berperang. Fi'atun tuqatilu fi sabilillah wa ukhra kafirah yarawnahum mithlaihim ra'yal ain. Ini pelajaran buat kalian sesungguhnya. Dua pasukan yang berperang. Yang satu berperang di jalan Allah, yang satunya lagi kafir. Ya. Di mana si kafir ini melihat pasukan muslim itu seperti 2 kali lipat jumlahnya dari mereka. Padahal jumlah kaum muslimin ya sepertiga mereka. Sepertiga mereka. Tapi mereka lihatnya kaum muslimin jumlahnya 2 kali lipat dari mereka. Ya. Ini waktu perang Badar. Wallahu yu'ayyidu binasrihi man yasha inna fi dzalika li'ibratan liulil absar. Allah menolong hamba-hambanya siapa yang Allah kehendaki. Itu terdapat pelajaran bagi orang yang memiliki penglihatan. Maksudnya ayat ini ancaman kepada Yahudi itu yang mengecilkan Nabi SAW. Tidakkah mereka ngambil pelajaran? Dulu atau belum lama orang musyrikin Makkah memerangi Nabi SAW, mereka Allah Subhanahu wa taala kalahkan. Mereka melihat apa-apa yang membawa kepada kehinaan mereka. Allah tolong Rasulullah dan orang beriman. Ini kan tanda bukti buat mereka. Maka bagaimana orang Yahudi ini mengecilkan urusan Nabi yang mulia alaihissalam dan menganggap diri mereka besar. Ya. Maka perkataan ini jelas secara tersirat menyindir Nabi SAW untuk menantang perang. Mereka mengatakan,
Kalau engkau memerangi kami, engkau akan lihat siapa pasukan yang kuat yang sesungguhnya, yang memiliki strategi yang sesungguhnya. Walaupun mereka nggak mengatakan, ayo perang bersama kami, tapi ini tersirat jelas satu tantangan kalau mereka hendak memerangi Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, mereka mengingkari perjanjian dan seterusnya, ya. Dan bahkan mereka tidak hanya berhenti dari provokasi seperti ini, ya, mereka juga mengacaukan stabilitas keamanan kota Madinah dari dalam, mengganggu para wanita kaum muslimin, ya, berbuat jelek terhadap kaum muslimin, mengganggu stabilitas keamanan perdamaian di dalam kota Madinah, ya, yang Nabi SAW memimpinnya ketika itu, ya. Falamma fa'alu dzalika sara ilaihim Rasulullah bil kata'il muslimah fahasaruhum hatta nazalu ala hukmihi fa arada qatlahum fastauhabahum minhu Abdullah ibn Ubay ra'sun nifaq wa za'imul munafiqin wa kanu hulafa'uhu fa wahabahum lahu wa amarahum Nabi SAW an yakhruju minal Madinah wa la yujawiruh biha fa kharaju ila adra'at bisyam walam yabqau hunalika tawilan hatta halaka aktsaruhum. Akhirnya Nabi yang mulia alaihi wasallam pun mengirim pasukan kecil untuk memerangi Bani Qainuqa ini, ya. Kemudian mereka pun dikepung di kampungnya, ya. Dan Nabi hendak memerangi mereka, tapi mereka minta perlindungan kepada Abdullah bin Ubay bin Salul yang ketika itu masuk Islam. Ya, masuk Islam, ya. Nah, akhirnya Nabi yang mulia SAW pun mengusir mereka, ya, dan tidak membunuh mereka, mengusir mereka dari kota Madinah. Mereka pun keluar ke wilayah keluar kota Madinah, mendekati Syam, ya. Mereka menetap di sana dan kebanyakan mereka mati di tempat itu. Ini Bani Qainuqa. Ya, Nabi kepung, ya, tapi tidak diperangi, mereka menyerah dan Nabi SAW usir. Ya, akhirnya mereka mati di perkampungan yang mereka menetap di sana dekat Syam. Ya, ini Bani Qainuqa. Ya. Ini hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis menjelaskan di sini. Wala yahiqul makru sayyi ila bi ahli. Sejatinya siapa yang merencanakan rencana jahat secara diam-diam, rencana jahat untuk menimpakan keburukan kepada kaum muslimin, maka rencana jahat itu tidak kembali kegagalan dan kejelekannya kecuali kepada yang merencanakannya. Ini sunnatullah hadirin yang dimuliakan Allah. Sunnatullah yang terjadi di bawah kekuasaan Allah seluruhnya ini. Siapa yang berusaha merencanakan rencana jahat, maka kejahatan itu akan berbalik kepada dirinya dengan kegagalan dan kejelekan. Ya, ini sunnatullah. Wala yahiqu makru sayyi ila bi ahli. Tidak berbalik rencana makar jahat itu kecuali kepada yang merencanakan. Ini sunnatullah. Ya. Dan kita saksikan bagaimana umat-umat terdahulu yang merencanakan rencana jahat mereka. Siapa yang paling rugi dengan rencana jahat itu? Siapa yang dapat kerugian? Siapa yang dapat kegagalan? Siapa yang dapat kebinasaan dengan rencana jahat itu? Ya mereka sendiri. Mereka sendiri. Ya. Dahulu kaum Nabi Saleh. Ya, ada 9 orang yang paling keji merencanakan rencana jahat untuk membunuh Nabi Saleh. Tapi bagaimana Allah balikkan rencana jahat itu? Mereka lah justru yang terbunuh. Mereka lah justru yang merugi. Ya. Orang Yahudi merencanakan pembunuhan kepada Nabi Isa. Allah angkat Nabi Isa. Mereka gagal rencananya. Ya, dan Nabi Isa nanti akan bersama kaum muslimin melawan orang Yahudi yang berada di bawah kepemimpinan Dajjal. Ya. Orang musyrikin Mekah
merencanakan rencana jahat membunuh Nabi yang mulia SAW. Ya, Allah selamatkan Nabi yang mulia SAW dan perintahkan beliau hijrah. Dan mereka tidak dapat keuntungan sedikit pun. Dan kita tahu apa yang terjadi pada mereka selanjutnya. Kota Mekah berhasil jatuh ke pangkuan Nabi kembali tanpa ada satu tetes darah pun yang tumpah. Ya. Dan banyak lagi hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT. Maka pelajaran buat kita sekalian, hati-hati dari keinginan, niat untuk berbuat jelek, berbuat zalim kepada siapapun dari orang beriman. Bahkan kepada orang kafirin yang gak halal untuk kita zolimi mereka. Ya, hendaklah seorang menjaga kejujuran hatinya untuk tidak punya minat atau niat merugikan orang lain, apalagi itu kaum muslimin. Ya, menimpakan kejelekan kepada orang lain, apalagi itu orang beriman. Karena siapa yang melakukan itu, kerugiannya, kejelekannya akan berbalik kepada dirinya sendiri. Entah dengan kegagalan atau kejelekan itu akan menimpa dia bahkan lebih buruk lagi. Ya, dan ini sunnatullah. Dan ini apa yang menimpa orang-orang Yahudi. Ya, akhirnya segala upaya rencana jahat mereka untuk mengusir Nabi SAW, membunuh Rasulullah SAW, mereka sendiri yang malah terusir. Ya. Penulis mengatakan, ibadullah lam ya'tabir baqil yahud bima asaba kufar Quraisy fi Badr minal qatl wal asar wala bima asaba baini Qainuqa minal jala' anil Madinah. Akhirnya orang Yahudi secara umum tidak mengambil pelajaran dari apa yang menimpa orang musyrikin Mekah di perang Badar. Kalau Allah benar-benar menolong nabinya yang mulia alaihi wasallam, mereka nggak ambil pelajaran itu. Malah semakin unjuk gigi memberanikan diri menunjukkan kebencian. Padahal Allah telah tunjukkan bagaimana Allah bela dan tolong nabinya. Sepertiga jumlah kaum muslimin melawan pasukan besar mereka, tapi Allah menangkan. Dan kita sudah lewati. Yang dihadapi oleh Nabi SAW adalah pasukan jumlahnya 3 kali lipat dengan persenjataan militer yang lengkap. Sedangkan kaum muslimin seadanya karena memang tidak niat perang. Tadinya niat hanyalah mencegat kafilah dagang. Ya. Tidak memakai dan tidak membawa peralatan perang sebagaimana seharusnya. Tapi lihat bagaimana Allah SWT menolong Rasulullah SAW. Tapi itu tidak diambil pelajaran oleh orang Yahudi. Nggak diambil pelajaran oleh Banu Qainuqa dan yang lainnya. Ya. Mereka malah berbuat makar untuk memerangi kaum muslimin dari dalam. Mencari-cari celah untuk membunuh Nabi yang mulia alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa yamkuruna wa yamkurullah, wallahu khairul makirin." Mereka orang kafirin berusaha merencanakan rencana jahat. Berbuat makar. Allah Subhanahu wa taala membalas makar mereka dengan menjadikan mereka enggak sadar kalau makar yang mereka lakukan itu akan menghancurkan mereka sendiri. Allah balikan makar itu. Allah balas makar mereka. Ya, ini yang dimaksud, dan Allah membuat makar juga. Maksudnya Allah membalas makar mereka dengan membalikan rencana jahat itu. Ya. Dan kata Allah, wallahu khairul makirin, dan Allah sebaik-baik yang berbuat makar. Yaitu suatu keadaan Allah balikan dalam keadaan orang musyrikin nggak sadar kalau apa yang mereka lakukan yang tujuannya menimpakan kejelekan kepada Nabi, tapi itu adalah apa yang mereka bangun, kejelekan yang akan menimpa mereka sendiri. Ya, itu balasan makar Allah kepada orang-orang yang berbuat makar. Ya. Kemudian hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Penulis menjelaskan di sini, di antara contoh bentuk makar orang Yahudi terhadap Islam dan kaum muslimin, ya, adalah apa yang terjadi kisah Ka'ab ibn Ashraf
Wa kana hadzal Yahud, Ka'ab bin Ashraf ini adalah seorang Yahudi, termasuk Yahudi yang paling sesak kebenciannya terhadap Islam dan kaum muslimin, dan paling menunjukkan gangguan ya terhadap Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam, ya, dan berusaha untuk memerangi beliau alaihi salatu wasalam. Orang Yahudi ini, Ka'ab bin Ashraf, adalah Yahudi dari Bani Nadir. Dia orang kaya, terpandang, ya, dan dia termasuk orang yang memiliki paras yang menarik, ya. Dia juga adalah seorang yang dikenal ahli syair, ya. Walama balaghahu awwala khabarin an intisaril muslimin wa qatala sanadid Quraisy fi Badr qala ahaqqun hada. Dia ini Ka'ab bin Ashraf, ketika datang kabar kemenangan kaum muslimin dan terbunuhnya tokoh-tokoh musyrikin, dia mengatakan begini, ahaqqun hada, benar itu, ya. Ucapan pertanyaan dalam rangka meledek, ya. Haula'i asyraful Quraisy Arab wa mulukun nas wallah in kana Muhammad asaba haula'il qaum, ya, labatnul ard khairun min dhahriha. Labatnul ard khairun min dhahriha. Dia mengatakan gini, itu tokoh-tokoh yang disebut jadi korban perang Badar, itu kan tokoh-tokoh Arab, raja-raja manusia. Demi Allah, kalau benar Muhammad memenangi perang itu, maka bagian dalam bumi lebih baik daripada bagian luarnya. Ini menurut dia, ya, mendingan mati ya daripada terus hidup melihat Muhammad itu menang. Ini kan berarti menampakkan permusuhan, ya, dan hasad yang sangat dalam terhadap apa yang Allah anugerahkan kebaikan kepada kaum muslimin, ya. Kemudian ketika jelas berita khabar kemenangan Nabi SAW ini, in ba'atha adullah yahju Rasulullah SAW wal muslimin, si Ka'ab bin Ashraf, ya, mulai mengolok-olok Rasulullah dan juga kaum muslimin, memuji musuh mereka, ya, wa yuharriduhum alaihim bal akhadha yataghazzal bi nisa'i sahabah, ya, fi syi'ri. Bahkan gak berhenti sampai di situ. Mereka pun, nih, Ka'ab bin Ashraf juga membuat syair-syair, ya, melecehkan para wanita sahabat Nabi yang mulia alaihi wasallam. Walam yarda bihadzal qadar hatta raqiba ila Quraisy. Dan dia nggak selesai membuat kegaduhan seperti itu di kota Madinah. Bahkan dia berangkat menuju Mekah, ya, menemui orang Quraisy, ya, kemudian singgah di tempat tokoh mereka dan mengungkapkan syair-syair, ya, syair-syair yubki fiha ala ashabil qalib, ya, syair-syair yang menunjukkan apa namanya, bahwasanya dia ikut sedih, ikut berduka, ya, akan korban perang orang-orang musyrikin, ya. Dan di syair-syair itu dia juga menyebutkan bagaimana membangkitkan semangat, ya, kepada orang musyrikin yang lain untuk membalasnya, ya. Kemudian dia juga memotivasi orang musyrikin dengan syair-syairnya itu untuk terus memerangi Nabi yang mulia alaihi wasallam. Wa indama kana bi Makkah sa'alahu Abu Sufyan wal musyrikin, ya. Sampai dia di kota Makkah, ya, dengan syair-syairnya itu membela orang musyrikin, menjatuhkan orang beriman. Abu Sufyan bertanya kepada Ka'ab bin Ashraf, adiduna ahabbu ilaik amdinu Muhammadin wa ashabi. Agama kami ini, penduduk kota Mekah yang masih musyrik itu lebih baik, lebih kamu cintai, ya, ataukah agamanya Muhammad dan sahabatnya? Agama mana yang paling kau cintai? Agama kami atau agamanya Muhammad dan sahabatnya itu? Wa ayyul fariqaini ahda sabila. Abu Sufyan bertanya lagi, di antara kami dan dia, kami dan Muhammad, siapa yang lebih benar jalannya? Ditanyakan ini oleh Abu Sufyan kepada Ka'ab bin Ashraf. Maka Ka'ab bin Ashraf ini berkata, antum ahda minhum sabilan wa afdal. Kalian itu yang lebih benar dan lebih afdal jalannya. Maka untuk perkataan ini, ya, dan makar jahat ini, Allah turunkan firman-Nya,
Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitab. Tidakkah kalian perhatikan itu? Orang-orang yang Allah berikan bagian dari kitab, maksudnya orang Yahudi. Ya, Allah turunkan kepada mereka kitab. Ini Taurat yang mereka sia-siakan. Ya. Ini celaan buat mereka. Tidakkah kalian lihat? Ini orang-orang padahal Allah turunkan kitab kepada mereka, tapi mereka sia-siakan. Yu'minuna bil jibti wat tagut. Mereka Allah turunkan kitab, petunjuk hidayah untuk kehidupan mereka, tapi mereka malah berpaling. Yang mereka ikuti, yang mereka pakai, ya, yang mereka gemari, bukannya menelaah kitab, mengamalkan kitab yang Allah turunkan, menjaganya, tapi mereka malah beriman, ya, mempelajari, mengamalkan jibti wa tagut. Mereka malah beriman kepada jibit, yaitu sihir-sihir dan tagut. Ya, syaitan-syaitan yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Ini celaan dari Allah untuk Ka'ab bin Ashraf dan yang semisal dengan mereka. Allah anugerahkan kitab. Itu adalah petunjuk, tapi kenapa yang dipakai malah sihir? Tapi kenapa yang mereka loyal kepadanya adalah syaitan? Ya. Kemudian kata Allah, wa yaqulun, dan mereka berkata, lil ladzina kafaru, kepada orang kafirin, maksudnya kepada orang musyrikin. Ya, ini Allah bongkar kejelekan mereka, aib mereka, dan Allah jelaskan, mereka berkata, padahal mereka tinggalkan kitabnya. Mereka mempraktekkan sihir dan togut-togut itu yang mereka percayai, dan mereka berkata kepada orang kafirin, haula'i ahda minal ladzina amanu sabila. Kalian ini orang musyrikin Makkah lebih benar jalannya daripada jalan orang-orang beriman. Kemudian kata Allah, ulaikal ladzina la'anahumullah wa man yal'anillah falan tajida lahu nasira. Itulah orang-orang yang Allah timpakan laknat kepada mereka, dan siapa yang Allah timpakan laknat, maka tidak ada yang bisa menolongnya dari keburukan laknat itu. Ya. Ini hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Turun ayat yang menjelaskan tentang apa yang dilakukan oleh Ka'ab bin Ashraf. Ya, menunjukkan loyalitas kepada orang musyrikin, menjatuhkan Nabi yang mulia alaihi salam. Yang tentu ini jelas dia akan jadi sekutu buat orang musyrikin, padahal dia sudah mengikat perjanjian untuk saling menguatkan, ya, sebagai sesama penduduk pribumi kota Madinah. Ya. Kemudian pulanglah Ka'ab bin Ashraf ini ke kota Madinah dengan keadaan tersebut. Ya. Dan dia terus mendengungkan syair-syair melecehkan wanita kaum muslimin. Ya. Kemudian mengetahui hal ini, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, ya, yang turun kepada Nabi SAW, maka Nabi mengatakan, man li Ka'ab ibn Ashraf, siapa di antara kalian yang bisa memberesi urusan Ka'ab bin Ashraf ini? Oh, ini udah kelewatan dia, pengkhianatannya dan seterusnya. Ia melecehkan wanita muslimah dengan syair-syairnya. Maka Nabi mengatakan kepada para sahabat, siapa yang bisa ngeberesin tuh Ka'ab bin Ashraf? Ya. Fa innahu adallaha wa rasulah. Ya. Dia telah mengganggu Allah dan Rasulnya. Ya. Qala Muhammad bin Maslamah, maka seorang sahabat yang bernama Muhammad bin Maslamah berkata, ana ya Rasulullah, saya yang akan melakukannya ya Rasulullah. Ya. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini kisah dikisahkan oleh Jabir bin Abdullah. Bagaimana Muhammad bin Maslamah membunuh Ka'ab bin Ashraf dengan pembunuhan yang sangat menyakitkan. Ya. Ka'ab bin Ashraf jelas telah menyakiti atau mengganggu Allah dan Rasulnya, berbuat makar terhadap Islam dan kaum muslimin. Ya. Dan lihat bagaimana makar itu akhirnya kembali kegagalan kejelekannya kepada Ka'ab bin Ashraf. Jabir bin Abdullah menjelaskan, Rasulullah mengatakan, man li Ka'ab bin Ashraf fa innahu qad adallahu wa rasulah. Siapa yang bisa membereskan Ka'ab bin Ashraf, dia telah mengganggu Allah dan Rasulnya. Muhammad bin Maslamah mengatakan, ana ya Rasulullah atuhib an aktulah. Saya ya Rasulullah, kau suka, engkau mau aku membunuhnya? Maka kata Nabi SAW, iya. Karena orang yang seperti ini, hukumannya dalam Islam, ya mati.
Bagaimana dia mencela Nabi yang mulia SAW, ya, mengolok-olok Nabi yang mulia SAW, agama Allah dan seterusnya, ya. Kemudian Muhammad bin Maslamah mengatakan, ta'adzana li an aqula syai'an, ya. Izinkan aku untuk mengatakan sesuatu, ya. Ini mengatakan sesuatu terkait hak Nabi SAW untuk maslahat, ya. Maka Nabi SAW mengatakan, "Kul, silakan katakan itu." Fatahu Muhammad bin Maslamah, faqal inna hadzal rajul qad sa'alana sadaqah wa innahu qad annana, ya. Jadi si Muhammad bin Maslamah datang menemui Ka'ab bin Ashraf. Dia izin dulu kepada Nabi, "Ya Rasulullah, nanti saya pengen ngomongin kamu ya. Pengen ngomongin engkau di depan Ka'ab bin Ashraf." Bukan maksud mencela dan seterusnya, enggak. Jadi suatu kalimat yang multi makna, tapi pasti dipahami oleh Ka'ab bin Ashraf kalau Muhammad bin Maslamah berpihak kepada dia. Ya, siasatnya Muhammad bin Maslamah. Maka datang Muhammad bin Maslamah menemui Ka'ab bin Ashraf. Dia mengatakan begini, "Ini orang minta sedekah dari kita, ya. Dan dia juga qad annana, ya, bikin kita jadi susah." Dia nggak sebut kalau itu adalah Muhammad. Ya, Muhammad bin Maslamah nggak sebut, ya, dia minta sedekah, dia ngeberatin kami. Muhammad bin Maslamah nggak sebut kalau yang dia maksud adalah Nabi kita Muhammad SAW. Dan dia pun sudah izin untuk mengucapkan seperti ini kepada Nabi. Tapi Ka'ab bin Ashraf tentunya ngelihat Muhammad bin Maslamah ngomong begini dalam keadaan situasi sedang seperti itu, pasti langsung memahaminya, oh yang dimaksud ini Muhammad nih. Dia berarti sama sepihak sama saya. Membenci Muhammad, ya. Maka Ka'ab berkata, "Waqad badal Bishr ala wajhihi mimma sami'a min Muhammad min fi haqqi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallah latamullunnahu." Ya. Ka'ab bin Ashraf kesenangan dengar perkataan Muhammad bin Maslamah. Dia mengatakan, "Demi Allah, ya, engkau merasa jengkel terhadap dia?" Maka Muhammad bin Maslamah mengatakan, "Inna qad ittaba'nah." Kita itu sudah mengikutinya. "Wa ma nurid an narji anhu hatta nara ila madza yantahi amruhu wa sya'nuhu fasallifni, ya, wasqan aw wasqaini." Ya. Kami udah mengikuti dia dan kita nggak mau mundur atau menampakkan kemunduran kecuali sampai jelas urusan dia ini kayak gimana, ya. Kalau gitu kita ikutlah perjanjian, ya, dengan satu atau dua wasak, ya, satu perjanjian bahwasanya dia itu berpihak kepada Ka'ab bin Ashraf. Maka Ka'ab bin Ashraf mengatakan, "Na'am, arhinuni." Ya, kalau gitu gadaikan sesuatu kepadaku, ya, atau berikan jaminannya. Muhammad bin Maslamah mengatakan, "Mada turid anurhinak." Jaminannya apa yang kau mau? Ka'ab mengatakan, "Arhinuni nisa'akum." Jaminkan untuk kebenaran, keberpihakanmu kepadaku para wanita kalian. Para wanita kalian, ya. Ini istri-istri kamu. Muhammad bin Maslamah mengatakan, "Kaifa nurhinuk nisa'ana wa anta ajmalul Arab." Gimana kita menggadaikan, menjaminkan istri-istri kami untuk kebenaran apa yang ada pada kami berpihak kepadamu? Engkau adalah orang yang paling menarik parasnya. Takut istri-istri kami nanti terganggu atau tertarik sama kamu, ya. Kemudian Ka'ab mengatakan, "Farhinuni abna'akum." Ya udah, kalau gitu jaminkan kepadaku anak-anak kalian. Maka Muhammad bin Maslamah mengatakan, "Bagaimana kami menjaminkan anak-anak kami?" Ya. Fayasbu ahaduhum wa yuqal ruhina biwaskin aw wasqain, ya. Bagaimana kami menjaminkan anak-anak kami kemudian jadi tawanan, ya. Orang-orang mengatakan, ya, karena untuk satu dan dua wasak saja kalian menjaminkan anak-anak kalian, ya. Kemudian Ka'ab mengatakan lagi, "Famadza turhinuni?" Ya, kalau gitu jaminannya apa dong? Ya, untuk apa namanya, pinjaman atau perjanjian atau kesepakatan ini. Muhammad bin Maslamah mengatakan, "Nurhinukal ummah." Ya. Maaf. Kami akan jaminkan kepada kamu senjata. Ya.
senjata, ya. Dan Muhammad bin Maslamah meniatkan atau menginginkan ketika itu, ya, untuk mendatangkan senjata di tangannya, ya, dia bawa senjata di tangannya, dan Ka'ab bin Ashraf ini nggak nyadar. Saya akan menggadaikan senjata saya aja. Dibawalah senjata itu ke hadapan Ka'ab bin Ashraf. Ka'ab bin Ashraf nggak pernah curiga, karena dia lihat Muhammad bin Maslamah berpihak kepada dia, ya. Kemudian datanglah Muhammad bin Maslamah, ya, dengan senjatanya, ya. Ka'ab pun menerimanya, ya. Tsumma wa'adahu Muhammad bin Maslamah an ya'tiyahu fil lailil qadimah bi ba'd rijalin ala mithli ma huwa alaihi fi Muhammad alaihi salam. Faja'u fi lailati taliyah wa hum mutasallihun fada'uhu lailan liyanzil ilaihim faqalat imra'atu inilah asma sautan ka'annahu sauta damin, ya. Faqala Ka'ab laha innahu akhi Muhammad bin Maslamah wa radi'i ay akhi ar-radha'ah Abu Nailah walau du'iyal fata li ta'natin lailan la ajab, ya. Kemudian Muhammad bin Maslamah datang menemui Ka'ab bin Ashraf di malam yang mereka janjikan, dan ketika itu Muhammad bin Maslamah datang bersama beberapa orang, ya. Sang istri dari Ka'ab bin Ashraf malam-malam mendengar orang-orang pada datang. Dia mengatakan kepada suaminya, kayaknya aku mendengar suara, kayaknya itu suara darah, ya. Maka kata Ka'ab, enggak, itu saudaraku yang berpihak padaku, Muhammad bin Maslamah. Sudah, engkau susui saja, ya, Abu Nailah. Ini saudara sepersusuanku. Nanti kalau ada apa-apa, dia yang akan ikut serta. Maka berkata Muhammad bin Maslamah kepada sahabatnya sebelum menemui Ka'ab bin Ashraf, ini sa'amuddu yadayya ila ra'si fa idza stamkanat minhu fadunakum faqtuluh. Aku akan duluan, ya, memegang kepalanya, ya. Kalau sudah berhasil menguasainya, udah silakan kalian bunuh langsung, ya. Maka mereka pun menemui Ka'ab bin Ashraf, ya. Dan orang-orang itu mengatakan najid min karihat tayyib, ya, kami dapatkan darimu wangi yang sangat bagus, ya. Kata Ka'ab, iya, indi a'taru nisa'il Arab, iya, saya memiliki istri yang paling wangi di antara para wanita orang-orang Arab. Ini dia habis menggauli istrinya, wangi-wangiannya masih ada di tubuhnya, sehingga kalau engkau mencium wangi-wangian dariku, ya, karena istri saya adalah yang paling wangi di antara Arab, ya. Maka Muhammad bin Maslamah mengatakan, ata'dzanu li an ashum? Boleh nggak saya mencium wanginya? Ya. Maka Ka'ab bin Ashraf nggak curiga, ya. Muhammad bin Maslamah pun meletakkan tangannya di kepalanya, ya, seolah-olah ingin mencium kepalanya, ya, untuk merasakan wanginya itu, ya. Tumasaru qalilan tuma ada Muhammad bin Maslamah faqal ata'dzana li an a'ud fa ashum, ya. Kemudian orang-orang pun nampak sudah bereaksi, ya. Tapi Muhammad bin Maslamah mengulang kembali untuk berusaha mencium kepalanya Ka'ab bin Ashraf. Maka Ka'ab baru mengatakan, "Na'am, Syam." Ya udah, silakan cium, ya. Maka diletakkanlah tangannya Muhammad bin Maslamah itu di kepala Ka'ab bin Ashraf, ya. Ketika sudah berhasil kepalanya itu dipegang, ya, qala li ashabi, dia berkata kepada orang-orang yang ikut bersama itu, dunakum faqtuluh, ya, silakan kalian bunuh dia. Faqatalu, dibunuhlah Ka'ab bin Ashraf ketika itu. Matilah Ka'ab bin Ashraf ketika itu, dalam keadaan dia nggak pernah menyangka kalau itu adalah kematiannya, karena dia merasa yang datang itu adalah yang berpihak kepadanya, ya, yang ingin mengikat perjanjian dengannya dan seterusnya. Lihat bagaimana makar jahat itu kembali kepada pelakunya dalam keadaan dia nggak sadar. Ini sungguh sangat menyakitkan. Dia terbunuh oleh orang yang dia anggap, dia sangka berpihak kepadanya, yang akan mengikat perjanjian untuk mengkhianati Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam, ya. Nah, ini Ka'ab bin Ashraf ini dari Bani Nadir, ya, yang tentunya dengan salah seorang dari mereka mengkhianati perjanjian,
ini mempengaruhi orang-orang yang lainnya dari Bani Nadir itu. Yang kemudian akhirnya mereka pun sama-sama nasibnya seperti Bani Qainuqa, diusir dari kota Madinah, ya. Mereka keluar dari kota Madinah, membakar rumah-rumah mereka sendiri, dan kaum muslimin juga dapat bagian, ya, dari dengan tangan-tangan mereka mengusir orang-orang Yahudi dari kota Madinah, 2 suku besar ini. Sisa satu lagi yaitu Bani Quraidah. Ini hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin yang bisa kita pelajari di kesempatan pagi hari yang mulia ini, ya. Salah satu kejadian dari Bani Qainuqa dan Bani Nadir, ya, yang menunjukkan kepada kita sekalian betapa orang Yahudi adalah orang-orang yang benar-benar menyimpan permusuhan, pengkhianatan dan hasad kepada Islam dan kaum muslimin. Dan juga pelajaran besar buat kita semua, ya. Inilah di dalam kehidupan dan di bawah kekuasaan Allah semuanya ini, siapa yang merencanakan rencana jahat, maka rencana jahat itu akan berpulang kepada yang merencanakan dengan kegagalan dan dengan kejelekan, kerusakan menimpa dirinya sendiri, cepat atau lambat. Karena Allah juga tegaskan dalam Al-Quran, wal aqibatu lit taqwa wal aqibatu lil muttaqin. Hasil akhir kesudahan yang baik pastinya buat orang yang bertakwa, buat orang-orang yang memiliki ketakwaan. Ya, ini hadirin yang dimuliakan Allah. Mungkin di kesempatan pagi hari yang mulia ini, semoga yang sedikit ini bermanfaat. Ya, kalau ada yang ingin ditanyakan, mungkin sebelum kita tutup dipersilahkan. Min soal? Nggak ada? Nggak ada ya? Baik, kalau nggak ada, saya kira kita cukupkan. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Mohon maaf kurang lebihnya. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.